Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Ayana Nur, NPM 1042205 dari kelas A22 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi XBRL Report. Bagaimana XBRL bekerja? Tujuan utama XBRL adalah bagaimana sebuah bisnis data dan data keuangan dapat dengan mudah dipertukarkan, dibandingkan, dan digunakan tanpa adanya kendala bahasa dan standar akuntansi. XBRL bekerja dengan membuat suatu tanda disebut tag yang dapat diidentifikasikan atau dikenal untuk setiap data dan data tertentu yang spesifik. Tag ini dengan mudah dapat dibaca oleh komputer sehingga data dapat diidentifikasi dalam bahasa apapun. Metode ini akan memudahkan pihak lain dalam memperoleh dan memproses data secara elektronik tanpa adanya kebutuhan untuk menerjemahkan dan menginput ulang data. Data ini dapat dengan mudah dibandingkan karena tag yang sama di seluruh dunia. Extensible Business Reporting Language atau XBRL adalah sebuah standar business reporting software berbasis bahasa XML yang digunakan untuk mengelola data finansial sebuah perusahaan berdasar standar keuangan internasional. XBRL sendiri diciptakan dan dikembangkan untuk representasi digital dari laporan bisnis, laporan keuangan, dan pajak. XBRL digunakan untuk memastikan aksesibilitas informasi bisnis dan transparansi dengan menggunakan format yang seragam, serta biasanya digunakan oleh Departemen Business Intelligence. Laporan keuangan dari sebuah perusahaan menjadi sumber informasi utama perusahaan, karena dalam laporan keuangan seluruh stakeholder sebuah perusahaan dapat memiliki gambaran umum mengenai perjalanan bisnis sebuah perusahaan. XBRL diciptakan secara spesifik untuk mengkomunikasikan informasi antara pihak bisnis dan pengguna informasi keuangan seperti analis, investor, dan regulator dengan menyajikan format elektronik yang sudah distandarisasi secara umum untuk digunakan dalam pelaporan bisnis. XBRL tidak mengubah informasi yang dilaporkan, hanya mengubah bagaimana informasi tersebut dilaporkan. Dalam pengembangan pelaporan berbasis XBRL, sebuah perusahaan dapat mempersiapkan sebuah format pelaporan berbasis XBRL dengan merujuk pada suatu standar peraturan dan prosedur tertentu yang berlaku. Dalam pengembangan dan implementasi XBRL tersebut telah dilaksanakan identifikasi kebutuhan informasi yang perlu disajikan yang dinamakan dengan taksonomi. Kemudian ada manfaat pelaporan berbasis XBRL. Itu ada satu, format yang distandarisasi yang mampu menghasilkan informasi serta data yang mudah dianalisa dan selaras. Yang kedua, validasi pelaporan secara otomatis yang mampu meminimalisasi kesalahan manusia atau human error seperti kesalahan input dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada mempermudah akses informasi finansial secara spesifik dalam hal perpajakan, memudahkan perusahaan-perusahaan besar dengan pelaporan pajak yang berlapis. Kemudian yang keempat ada penghematan biaya dan efisiensi proses pelaporan melalui otomasi melalui perangkat lunak komputer. Kemudian selanjutnya ada keuntungan XBRL, itu untuk melakukan analisa laporan yang lebih baik, kemudian ada penghematan biaya, kemudian lebih cepat, akurat, dan dapat diandalkan. Kemudian selanjutnya mengurangi perbandingan yang dilakukan secara manual di antara laporan, kemudian mengurangi input ulang data, kemudian berguna untuk penyebaran informasi menggunakan internet, dan yang terakhir standarisasi format pelaporan. Validasi dalam XBRL, validasi formula, itu ada dua. Yang pertama, validasi keberadaan atau existence validation. Kewajiban existence validation adalah kewajiban untuk mengisi akun-akun yang telah ditentukan. Contoh, aset lancar, aset tidak lancar, total aset, total ekuitas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada validasi asersi atau assertion validation. Itu validasi atas kesesuaian dan keterhubungan suatu akun antar laporan dalam laporan keuangan. Contoh, nilai kas dalam laporan posisi keuangan dengan nilai kas dalam laporan arus kas. Sekian penjelasan
dari saya tentang materi XBRL report. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.